Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Kita lanjut. Kitabus Shalah, kitab salat, babu syuruti shalah, bab syarat-syarat salat. Kemarin kan kita bahas 5 syarat-syarat salat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, bersih dari najis badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat, dan yang kelima, masuk waktu. Hadis yang ke-8 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi seluruhnya adalah masjid. Seluruh bumi adalah masjid. Artinya apa? Kita umat Islam terserah di mana saja mau sholat sah. Ini kelebihan umat ini, di mana saja mau sholat boleh, tak tertentu tempatnya. Ya, dan sholat yang sah. Bumi semuanya adalah masjid, tempat sujud. Masjid di sini artinya tempat sujud. Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali, dia dikecualikan oleh Rasulullah, al-maqbarah, kuburan, dan hammam, kamar mandi. Apa hukum salat di atas kuburan? Salat di atas kuburan ini berbeda pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kebanyakan para ulama mengatakan salat di atas kuburan, ada kuburan bukan di atas betul, ya, di daerah perkuburan, di tanah perkuburan. Kalau di atas kuburan itu tentu haram, di atas betul kan. Di kuburan kita menghadap ke kuburan tadi. Salat di kuburan hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih. Artinya salatnya sah, tidak perlu diulang. Kalau kita salat di atas kuburan tidak perlu diulang, cuma makruh saja karena ada hadis ini. Ya, itu menurut jumhur ulama. Asalkan tempatnya bersih, yakin tempatnya enggak najis, maka sah salatnya. Karena syarat salat apa? Bersih dari najis badan, pakaian, dan tempat. Kalau tempatnya ini kita salat ini bersih dari najis, tak najis, maka sah. Nah, tapi dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah. Satu mazhab saja mengatakan tidak sah. Artinya kalau seorang salat di kuburan, maka salatnya enggak sah, wajib diulang lagi. Wajib diulang lagi. Itu dalam mazhab Hambali. Tapi menurut pendapat jumhur, yang penting tempatnya tidak najis. Ya, mengapa makruh? Karena ada hadis ini. Mengapa Nabi melarang kita salat di kuburan? Karena ada 2 ilat. Ada 2 alasan. Yang pertama, kuburan tadi tempat najis. Tempat najis karena kuburan itu apabila dibongkar, ya, maka tanah yang di bawah, yang tempat mayat tadi naik ke atas, bercampur tanahnya. Nah, tapi juga di bahasa oleh ulama
Kan tubuh manusia itu enggak najis. Tubuh manusia itu semua bangkai, semua hewan yang disembelih tanpa cara syar'i, ya, maka hukumnya adalah bangkai. Semua bangkai kullu najisah, kullu maitatin najisatun. Semua bangkai hukumnya najis. Kecuali 3 bangkai yang enggak najis. Apa artinya? 3 hewan ini, 3 macam ini apabila mati tanpa disembelih, itu pun hukumnya enggak najis. Apa? Ikan, belalang, dan manusia. Manusia mati, hukumnya enggak najis. Ya. Jadi dari mana jatuhnya najis? Kecuali kalau ada darah, ada nanah yang keluar dari tubuhnya, baru najis. Kalau tubuhnya saja, walaupun dia meninggal sudah mati, maka hukumnya tidak najis. Yang penting ada ilat, yang alasan pertama mengapa Nabi makruhkan, karena tempat najis itu tempat najis. Maka mempengaruhi dalam sholat kita, membuat keraguan dalam sholat. Yang kedua yaitu sholat di dekat kuburan tadi ada penghormatan kepada kuburan. Ada penghormatan terhadap kuburan yang ditakutkan jatuh pada syirik. Nah, itu orang terdahulu, orang sebelum kita, apabila orang soleh meninggal dunia, maka mereka menjadikan kuburan mereka tempat sholat. Awalnya mereka tak sholat di depan kuburan mereka. Lama-kelamaan, generasi selanjutnya menganggap kuburan itu adalah Tuhannya. Nah, maka itu ilat alasan mengapa dilarang di atas kuburan. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan, 3 mengatakan sholat di atas kuburan hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih. Yang kedua, sholat di atas kamar mandi. Sholat di kamar mandi hammam. Hammam dulu berbeda dengan hammam sekarang. Hammam dulu hanya kamar mandi saja, di luar WC. Orang dulu kamar mandinya berbeda dengan WC-nya, pisah, spread. Ya, dipisahkan. Kamar mandi saja, WC saja. Hammam ini adalah kamar mandi. Biasanya kamar mandi tempat air panas. Ya, tempat air panas. Nah, dimakruhkan di situ. Kalau zaman sekarang WC situ juga, kamar mandi situ juga, apalagi makruhnya, Pak ya. Apalagi hukumnya dimakruhkan lebih lagi. Sedangkan di kamar mandi saja yang bukan WC, Nabi melarang kita sholat di atas kamar mandi. Ya, bukan WC, bukan. Tak ada najis, tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar, ya. Hanya mandi saja. Dilarang sholat di situ. Apalagi di tempat yang ada najisnya. Nah. Apa hukum sholat di atas kuburan, di atas kamar mandi? Tadi sama. Selagi yakin tempatnya enggak najis, maka sah. Cuman makruh. Ya. Tapi Hambali mengatakan batal, sholatnya enggak sah. Jadi dalam mazhab ini ada 2 pendapat. Pertama pendapat Hambali, kedua pendapat jumhur. Ya. Jumhur mengatakan selagi tempatnya diyakini tidak najis, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Cuman makruh saja. Kenapa? Karena hammam itu pemandian identik dengan buka aurat. Dengan buka aurat. Orang banyak buka aurat. Hadis ke-9, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalla fi sab'i mawatin. Nabi melarang kita salat di 7 tempat. Nabi melarang kita salat di 7 tempat. Yang pertama al-mazbalah, tempat sampah. Al-mazbalah, tempat sampah. Yang kedua al-majzarah, tempat pemotongan hewan. Pemotongan hewan, apa namanya? Ya, potong, ya. Wal maqbarah, yang ketiga kuburan. Yang keempat qari'atit thariq, pinggir jalan, di pinggir jalan. Yang kelima al hammam, kamar mandi. Yang keenam ma'atinil ibil, kandang unta. Kandang unta. Yang ketujuh fawqa dhahri baitillahi ta'ala,
di atas Ka'bah. 7 tempat yang Nabi larang kita solat. Pertama di tempat sampah. Yang kedua di tempat pemotongan hewan. Yang ketiga di kuburan. Yang keempat di pinggir jalan. Yang kelima di kamar mandi. Yang keenam di kandang unta. Yang ketujuh di atas Baitullah, atas Ka'bah. Nah, 7 tempat. Sama tadi perbedaannya menurut jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hanafi, salat di tempat-tempat ini hukumnya makruh tanzih. Ya, makruh tanzih. Asalkan yakin tempatnya bersih, maka kita boleh salat di atasnya. Tetapi menurut Imam Hambali, salatnya tidak sah. Salatnya menjadi haram dan tidak sah. Nah, mengapa di tempat sampah dilarang? Jelas ya. Di tempat sampah jelas dilarang karena banyak najisnya, banyak kotor-kotorannya. Mengapa di tempat potong hewan dilarang? Karena darah, banyak darah. Susah kita mengalir darah darinya. Jadi susah. Kenapa di kuburan dilarang sudah? Mengapa di pinggir jalan dilarang? Nganggu orang lah. Di pinggir jalan sholatnya. Kecuali kalau jalan khusus pejalan kaki seperti orang haji kan. Orang haji khusus pejalan kaki. Nah, sholat di pinggir jalan boleh. Tapi kalau ada orang berkendaraan di sana, kita sholat di sana, maka mengganggu orang. Wal hammam, kamar mandi, dan ma'atinil ibil, kandang onta. Mengapa kandang onta dibedakan dengan kandang kambing, kandang sapi, kandang kerbau? Kandang onta dilarang oleh Nabi sholat. Tapi kandang ayam, kandang sapi, tak ada hadisnya. Mengapa? Karena onta ini, ya, najisnya banyak. Najisnya banyak. Dan dia menyebaskan taiknya itu. Ya, dengan ekornya. Jadi menyebar. Jadi menyebar najis di kandang onta tadi. Maka kemungkinan terkena najis di kandang onta itu begitu besar. Maka makruh hukumnya. Tapi sekarang ini unta-untanya sudah, apalagi unta-unta Arab, sudah tertib ya. Sudah tertib. Ya. Dan di atas Ka'bah. Nah, apa hukum sholat di atas Ka'bah? Apa hukum sholat di atas Ka'bah? Ini Ka'bah nih. Di atasnya kita sholat. Makruh hukumnya. Sah nggak? Sah sholatnya, sah. Mengapa makruh? Naiknya payah. Mengapa makruh? Tempatnya nggak najis, bersih. Kalau tadi kuburan, tempat sampah, tempat potongan hewan, kandang unta, kamar mandi, jelas kan mengapa dilarang oleh Nabi? Karena berkemungkinan najis tempatnya, meragukan. Tapi di atas Ka'bah, mengapa? Karena di atas Ka'bah kita sholat dianjurkan, disuruh menghadap kiblat gak? Menghadap kiblat. Atas Ka'bah itu kan mana kita menghadap? Kanan, kiri, depan belakang, mana menghadap? Bukan ke Ka'bah. Kita sholat disuruh menghadap ke Ka'bah. Tapi di atas Ka'bah kita menghadap mana? Keluar Ka'bah kan? Nah, di situ maka disunnahkan bagi yang ingin sholat di atas Ka'bah, kalau dapat nanti satu saat nanti kesempatan naiklah Ka'bah, naik Ka'bah kata orang kan, sholat di Ka'bah, maka sunnahkan diletakkan kayu, dipasang kayu di atas Ka'bah tadi, sehingga hijab, sehingga ada sutra antara kita dengan kiblat, sehingga kayu tadi menghalang kita daripada terbuka. Kayu di depan kita sholat, jadi itu menyambung ke arah Ka'bah, kayu tadi, sehingga sholat kita menghadap kepada Ka'bah juga. Tapi kalau nggak ada kayu, kita menghadap keluar Ka'bah. Itu kata ulama. Masya Allah. Tapi siapa yang sholat di atas Ka'bah, Pak ya? Siapa yang sholat di atas
Ka'bah. Paling yang sholat di atas Ka'bah tu tukang-tukang bersih Ka'bah tu. Dia dapat ya. Setiap setahun sekali kan kebersihan di atas Ka'bah tu. Itu kemungkinan dia sholat. Kalau sholat dia dalam Ka'bah kan, Pak? Apa hukumnya sholat dalam Ka'bah? Di atas Ka'bah sudah tahu kita makruh. Dalam Ka'bah, ada nggak orang sholat dalam Ka'bah? Ada, banyak. Tamu-tamu istimewa, tamu-tamu kerajaan Saudi dipersilakan masuk ke Ka'bah dan sholat. Sholat dalam Ka'bah diperbolehkan. Kemana menghadapnya? Kemana saja. Kemana saja. Ke kanan, ke kiri, ke samping. Kemana saja boleh. 4 penjuru dia boleh. Yang penting di depannya dinding Ka'bah. Di depannya dinding Ka'bah. Jadi dia sholat ke 4 penjuru, 8 rakaat kan 8 rakaat. 2 rakaat pertama ke sana, kedua ke sana. Boleh. Boleh dia menghadapkan kemana saja. Masya Allah. Sholat dalam Ka'bah. Hadis berikutnya an Nabi Marsad Al-Ghanami radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu idzal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kamu salat ke kuburan dan janganlah kamu duduk di atas kuburan. Ada 2. Yang pertama, larangan salat menghadap kuburan. Yang kedua, larangan duduk di atas kuburan. Salat menghadap kuburan apa artinya? Kita sholat depan kita kuburan. Kita sholat depan kita kuburan. Maka itu dilarang. Dilarang bagaimana, Ustaz? Kalau kita jadikan kuburan tadi kiblat. Ya. Tempat banyak nih. Tempat banyak. Tahu-tahu kita sholat di depan kuburan. Padahal tempat lain banyak. Sengaja betul menjadikan kuburan itu kiblat gitu. Nah, itu dilarang. Tapi kalau tempatnya besar atau masjidnya ada kuburan, dan masjid penuh, kebahagiaan kita, bagi kita dapat kebahagiaan shaf di belakang kuburan. Bagaimana hukumnya? Boleh. Itu enggak masalah. Yang dilarang itu adalah menjadikan kuburan kiblat kita. Walaupun enggak menyembah, kalau menyembah haram. Kalau menyembah kuburan haram hukumnya, syirik. Ini enggak menyembah, kita sembah Allah. Tetapi di kuburan. Maka itu enggak boleh. Hukumnya makruh. Di Madinah Munawwarah, di Masjid Nabawi. Di mana kubur Nabi? Kuburan Nabi di mana? Dalam masjid enggak? Dalam masjid, sekarang dalam masjid. Dalam masjid. Bagaimana dengan orang-orang sholat di belakang kuburan Nabi? Apa hukumnya? Boleh. Di depan kuburan Nabi, sholat belakangnya. Dia enggak menyembah apa? Tak menyembah Nabi apa? Dia enggak menyembah Nabi. Dia enggak menyembah Nabi. Tapi softnya kebahagiaan di situ. Maka boleh ya. Yang dilarang tadi menjadikan kuburan tadi kiblat dia khusus. Itu yang dilarang. Jadi ulama-ulama kita mengatakan boleh ya. Nah, sekarang ada 2 macam. Ada 2 macam. Masjid baru ada kuburan. Masjid baru ada kuburan. Yang kedua, kuburan baru masjid. Beda. Masjid dulu awal dibangun. Kemudian ada orang meninggal dunia, ada orang syekh, ada ulama meninggal dunia, karena dia ulama dituakan di masyarakat, maka dikuburkan di masjid. Kuburkan dalam masjid. Yang pertama. Yang kedua, kuburan dulu. Kuburan ada. Kemudian orang kampung ingin membangun masjid. Tanah yang kosong cuma ada dekat kuburan. Maka bangunlah masjid dekat kuburan. Ada perluasan masjid, masuklah kuburan tadi ke dalam masjid. Yang kedua ini seperti Rasulullah.
Awalnya Rasulullah SAW itu dikuburkan di luar masjid, di luar masjid. Tetapi perluasan Masjid Nabawi terjadi, maka akhirnya masuk dalam masjid. Itu diperbolehkan, tidak masalah. Kalau awalnya kuburan, kemudian masjid datang setelahnya, maka orang yang sholat di masjid itu tidak dikatakan sholat di atas kuburan. Tidak dikatakan sholat di atas kuburan. Paham Pak ya? Nah, yang pertama ini, yang pertama, yaitu masjid sudah ada. Masjid sudah ada. Maka setelah itu ada orang meninggal dunia dikuburkan di masjid. Nah, itu yang bermasalah. Itu yang ulama mengatakan haram hukumnya. Menguburkan orang dalam masjid. Ya. Jadi dibedakan kuburan dulu atau masjid dulu. Paham insyaallah Pak ya? Nah, yang kedua, jangan duduk di atas kuburan. Jangan duduk di atas kuburan. Apa hukumnya? Haram. Jadi kita disuruh untuk berlaku kepada mayat sebagaimana kamu berlaku pada orang hidup. Ya. Lakukanlah mayat sebagaimana kamu lakukan orang hidup. Apa hukum duduk orang hidup? Awak lagi tidur, orang duduk itu apa? Hukumnya? Haram kan? Zalim kan? Menzalimi dia, menyakiti dia, haram hukumnya. Maka itulah mayat tadi kita duduk di atas kuburannya seperti kita duduk ketika dia sedang tidur. Ya, maka ada adabnya kuburan tadi, jangan duduk di atasnya, jangan langkai kuburan tadi. Jangan langkai. Kalau kita langkai orang hidup, kan gak adab. Tidak adab, maka jangan langkai kuburan tadi. Karena kaidahnya orang mati seperti orang hidup. Ya, kita berlaku kepada orang mati, berakhlak kepada orang mati sebagaimana kita berakhlak kepada orang hidup. Insyaallah. Ini sering kita lalaikan ketika kita menguburkan, ketika ziarah kubur. Ketika ziarah kubur kan tempat ramai ini, tempat penuh, ada kuburan. Nah, duduk di kuburan tadi. Duduk di atas kuburan tadi, jangan Pak ya. Walaupun duduk di atas nisannya apa? Keramiknya. Di atas keramiknya. Yang keramik ya di pinggir, jangan. Karena Nabi melarang kita duduk di atas kuburan. Bentangkanlah senjata atau bentangkanlah tikar atau sendal kita untuk alas pantat kita daripada kita duduk di atas kuburan. Kemudian hadis ke-11 an Nabi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum al-masjidah falyanzur fa in ra'a bi na'laihi adzan aw qadaran falyamsahhu wa lisalli fihi ma akhrajahu Abu Dawud wa sahih Ibnu Khuzaimah. Apabila seorang kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia lihat apabila di sendal dia, di kedua sendal dia ada najis atau ada kotoran, maka hendaklah dia mengusap sendalnya. Mengusap sendalnya, setelah diusap, sholatlah di atas sendalnya. Jadi, pertama hukumnya sholat di atas sendal. Apa hukumnya? Boleh. Nabi mengatakan sallu fi ni'alikum, sallu fi ni'alikum, khaliful yahud, bertentanglah kaum orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kebiasaan zaman Nabi, mereka salat lepas sendal. Mereka salat lepas sendal. Maka Nabi suruh para sahabat bertentang dengan orang Yahudi, salatlah kalian di atas sendal kalian. Karena ingin lain orang Yahudi ini. Tapi sekarang nih, Yahudi sekarang salatnya pakai sendal. Salatnya pakai sepatu, pakai sendal. Maka kalau kita ingin bertentangan, lepas sendal. Masa masjid pakai sendal, Masya Allah. Ya, satu Masjid Nabawi dulu tanah, ya, bukan tehel, bukan keramik, bukan karpet kita. Sekarang ini udah karpet semua, ya, karpet bagus lagi, dari Turki, ya. Maka tidak layak pakai sendal. Tapi kalau di lapangan, maka sholat pakai sendal hukumnya boleh. Tapi di sendal kita ada najis. Kalau ada najis, maka usap. Usap dengan apa? Usap dengan tanah, dilap, ya, di apa namanya itu? Gosok-gosok dengan tanah. Apa hukumnya? Maka
tanah membersihkan sebelumnya. Ya, tanah dapat membersihkan, dua alat pembersih. Dua alat pembersih dari najis, air dan tanah. Air dan tanah. Maka tanah tadi, kalau ada benda najis kita lewat-lewat di tanah, maka najis tadi bersih. Najis jadi bersih. Oleh ibu-ibu pakai bajunya panjang, sehingga kena najis, kena air kencing apa sana. Maka lewat jalan lagi kena tanah, maka tanah yang itu membersihkan sebelumnya. Tanah yang tadi barusan membersihkan najis sebelumnya. Itu hukumnya, Pak ya. Maka kalau pakai sandal, kalau kalian lihat dalam sandal kalian ada kotoran atau najis, maka usaplah sandal kalian dan sholat di atas sandal kalian. Masya Allah. Kalau memakai sandal sekarang ini. Tapi ingat hukumnya sholat pakai sandal diperbolehkan. Bahkan Nabi menyuruh kita sholat pakai sandal. Tapi ingat Pak ya, di tempat-tempat khusus, kalau di masjid tak layak. Jangan amangan sunnah saya pakai sandal ke masjid. Masya Allah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati ahadukum al-adha bi khuffaihi fa tahurum turab. Apabila kalian menginjak kotoran atau najis dengan kedua khufnya, kedua sepatunya, sepatu kulitnya, maka membersihkan najis tadi at-turab, tanah. Tanah yang berikut yang diinjak membersihkan najis tadi. Nah, itu Pak ya. Ingat, bersihnya najis tadi yang pertama setelah hilangnya ain. Apa ain tadi? Bendanya. Kita injak tai ayam. Bukan berarti injak tanah setelah itu bersih. Hilang dulu tai ayamnya, baru bersih. Ya, selagi masih ada tai ayamnya, maka tak akan bersih itu, Pak. Ya, itu syaratnya. Syaratnya hilang dulu ainnya, zatnya, baru bersih. Kita pokoknya ada zatnya, hilang dulu zatnya, baru bersih. An Muawiyah radhiyallahu bin Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala in kunna natakallamu fi shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajati hatta nazalat hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Muttafaqun alaih. Nah, hukum salat berbicara. Kata para sahabat dahulu, nah, Nabi bersabda, sesungguhnya salat ini tidak layak untuk berkata-kata. Perkataan dari perkataan manusia tak layak. Sesungguhnya salat ini hanya untuk tasbih, takbir dan baca Quran. Tasbih, takbir dan semua zikir dan baca Al-Quran. Tidak layak berbicara. Apa hukum berbicara dalam salat? Apa hukum, Pak? Para sahabat mengatakan kami dahulu awal-awal Islam dalam salat bicara. Dalam salat, apa kabar? Nyendit. Dalam salat berbicara sehingga ada seorang yang menyampaikan hajatnya dalam salat. Aku butuh nih. Kawan sebelahnya, aku butuh 5.000 salah gitu. Menunaikan hajatnya dalam salat sehingga turun ayat hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dan tenang. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka dengan ayat ini wa qumu lillahi qanitin ini perintah untuk diam dalam salat dan dilarangan untuk berbicara. Nah, turun ayat ini, maka dilarang oleh Allah berbicara. Maka sejak itu para sahabat
diam sholatnya. Maka Nabi mengatakan sholat ini tidak layak untuk perkataan manusia. Dia hanya untuk tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Maka sholat berbicara apa hukumnya? Batal. Batal sholat berbicara. Kalau sengaja batal sholatnya walaupun sedikit. Imam salah tarawih. Salah. Makmum bilang, salah. Tidak sengaja kan? Atau sengaja? Kalau sengaja batal sholat walaupun sedikit. Kalau nggak sengaja mana? Kalau nggak sengaja, maka Imam Syafi'i mengatakan kalau nggak sengaja, termasuk Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kalau sedikit saja nggak sengaja maka tidak batal. Sedikitnya berapa? 2 huruf. 2 huruf. Huruf apa? Huruf Arab. If. Batal. Alif dengan ha. Alif dengan ya. Kaf dengan fa. Maka itu batal. Salah. Alif, ha, sin, lam, ha. Salah, batal. Walaupun nggak sengaja. Nah, jadi keluar 2 huruf dari perkataan manusia, maka membatalkan sholat walaupun tidak sengaja. Maka kalau kita sholat batuk, apa hukumnya Pak? Apa hukumnya sholat batuk? Keluar suaranya, keras. Batuknya keras, semua masjid keluar, dengar. Semua masjid dengar. Boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Yang penting tidak keluar hurufnya. Tidak ada huruf yang keluar. Tak ada ada apa hurufnya? Tak ada huruf kan? Tapi kalau kalau gitu batal. Kalau batuk seperti itu. Ya kalau ada huruf yang keluar menjadi batal. Ya. Kalau ada huruf yang keluar menjadi batal. Bersin, batuk, menangis ya dalam sholat selama tidak keluar huruf maka tidak membatalkan sholat. Asim, kedua huruf Asim dan Jadi kalau bersin jangan ditambah hurufnya ya. Asim tadi, Masya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Nah, sekarang ini doa. Salat kan doa. Apa hukum doa dalam salat, Ustaz? Saya sujud terakhir atau sebelum salam dalam tahiyat berdoa kepada Allah, Ustaz. Katakan salat doa. Saya doa. Tapi saya tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya doa bahasa Indonesia. Apa hukum berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sholat? Hukumnya? Kalau dilafazkan, kalau dikeluarkan lafaznya dari mulut kita, batal. Tapi kalau dalam hati, boleh. Dalam hati tak ada lafaznya, dalam hati gitu, aku minta tunaikan hutangku ya Allah, angkat derajatku ya Allah, angkat pangkatku ya Allah, lakukan tanahku ya Allah. Diminta dalam hati sebanyak-banyak pun boleh. Tapi kalau mulai lapaskan ya Allah, minta uang aku ya Allah. Nah, jadi batal. Karena sholat hanya bahasa Arab. Hanya bahasa Arab. Boleh dilafazkan kalau syaratnya berbahasa Arab. Boleh lafaz kalau bahasa Arab. Seperti apa? Ya Allah, Allah maqdi daini. Ya Allah, Allah maqdi hajati. Ya Allah, Allahumma astur aibi. Boleh. Apapun doa-doa dalam bahasa Arab diperbolehkan. Contohnya apa? Buktinya apa? Buktinya doa kunut. Doa kunut. Banyak imam-imam menambah-nambah doa kunut kan? Yang tidak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Boleh nggak sholatnya?
Sah nggak sholatnya? Sah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tetapi kalau dalam bahasa selain Arab, maka tidak sah. Jadi kalau kita mau berdoa dalam sholat, boleh, tapi syaratnya dalam hati. Jangan dilafazkan dengan mulut kita. Kemudian Nabi mengatakan, at-tasbih lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Tasbih, ucapan subhanallah untuk laki-laki, tasfiq, tepuk tangan untuk kaum wanita. Jadi kalau imam lupa, bagi makmum ingat imam. Imam lupa tahiyat awal, bagi makmum ingat imam. Cara mengingatkan imam, caranya laki-laki ucapkan subhanallah. 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 Ucapan subhanallah untuk ingatkan imam. Bagi perempuan, karena suara perempuan ini ada yang aurat, tapi suara perempuan ini mulia. Suara perempuan ini mulia, jangan dia tertutup juga. Dalam sholat pun dia tidak dianjurkan bilang subhanallah bagi imam, bagi makmumnya. Kalau imam lupa, maka makmum perempuan cukup tepuk tangan. Tepuk tangan bukan ini, bukan gini, bukan. Tapi menepuk telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Ini. Nah, itu. Bagi makmum imam, mengingat imam dengan cara, bagi makmum perempuan, caranya dengan bertepuk. Kalau makmum laki-laki, caranya dengan ucapan subhanallah. Nah, itu. Kalau imam salah ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka. Lupa imam. Boleh enggak bagi imam mentalkinkan imam? Boleh enggak bagi imam untuk membenarkan bacaan imam? Boleh. Ya, bagi imam boleh membenarkan bacaan imam. Kemudian salat ini kita sering kan imam baca sabihis, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada bilang alaihi wassalam, ada bilang imam bilang alaihi wassalam. Baca surah apa hukumnya Pak? Apa hukumnya? Hah? Apa hukum makmum bilang alaihi wassalam dalam salat? Boleh. Kenapa? Karena bahasa Arab. Karena bahasa Arab. Boleh. Ya. Ada ayat-ayat yang kita disuruh berdoa ketika mendengarkannya. Seperti baca surah At-Tur, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka setelah baca ayat itu kita berdoa doa, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika baca surah surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka baca doa alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam hadis semua. Banyak ayat Al-Qur'an yang disuruh kita berdoa setelah bacanya. Maka kita baca doa itu boleh? Boleh, karena bahasa Arab. Oke. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sadri azizun ka azizin mirjal minal buka. Aku melihat Rasulullah SAW salat dalam dadanya, dari dadanya terdengar suara kuali yang menggelegak, periuk yang menggelegak karena nangis di dalam sholat. Kita nggak bisa menirukan ya karena tangisan Rasulullah itu dari dadanya itu. Ya, risau kepada umat, risau kepada umatnya, takut kepada Allah, risau kepada umat berkumpul. Ya Allah, Nabi sholat menangis, tapi nangisnya tidak keluar dari mulutnya. Suara Nabi, mulut Nabi tidak keluar huruf, tapi suara dari dadanya. Tahan tangisan Nabi seperti air yang menggelegak dalam periuk. Masya Allah. Maka menangis dalam salat apa hukumnya? Boleh, asalkan jangan dibuat-buat, asalkan jangan dikeluarkan suaranya.
Saking tahan nangis, dia usahakan Nabi keluar suaranya. Boleh, tapi kalau itu batal loh. Batal itu. Kalau keluar dari mulutnya suara huruf batal. Ya, nggak bisa tidak keluar, tapi dari dalam nggak batal. Insyaallah. Jadi salat menangis dianjurkan, salat menangis. Kata Nabi, "Sallu fabku." Menangis dalam salat. Wa illam tabku fatabakau. Kalau nggak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Pura-pura menangis. Masya Allah. Boleh. Ya. Kita menangis untuk Allah. Bohong untuk Allah boleh. Hah? Ayo. Imam di Mekah, Masya Allah sering ya menangis dalam salat. An Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idza ataitu wa huwa yusalli tanahnaha ali. Kata Sayyidina Ali, aku ada dua pintu untuk masuk ke Rasulullah, ke rumah Rasulullah ada dua pintu. Apabila aku masuk, Nabi sedang sholat, maka Nabi tanah nahali, berdehem untuk aku. Tak keluar suara kan berdehem? Boleh, berdehem boleh. Sebagai pemberitahu kepada Sayyidina Ali, tunggu Ali, aku sedang sholat. Aku sedang sholat. Kalau Nabi Sayyidina Ali masuk ke rumah Nabi, Nabi sedang sholat, maka Nabi berdehem. Itu tanda Nabi sedang sholat. Karena rumah Nabi enggak besar. Rumah Nabi enggak besar seperti kita. Ya, rumah Nabi kecil. Ibunda Aisyah mengatakan, apabila Nabi sholat tahajud, maka aku terpaksa lipat kaki aku. Lipat kaki. Kenapa? Karena ruangan kecil. Tidak bisa untuk orang tidur dan orang tahajud. Ya. Bila Nabi sholat tahajud, maka aku terpaksa lipat kaki aku. Masya Allah. Itu rumah Nabi, Pak. Yang Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah sederhana betul, atapnya pelepah kurma. Apabila hujan turun di Madinah Munawwarah, maka Nabi sholat di rumahnya di atas lumpur, sehingga sahabat tahu dari malam tadi Nabi sholat dengan bekas lumpur di kening Nabi. Bekas lumpur di kening Nabi. Dindingnya sederhana betul. Antara ruang tamu dengan ruang keluarganya, kalau ada tamu dipasang hijab, tamu dado lepas hijab. Itu cuman sederhana betul, tidak ada peralatan perabotan, tak apalagi lemari, apalagi keramik apa guci tak ada. Tetapi istri-istri Nabi bahagia di rumah Nabi. Ya. Istri dua kali. Semua istri Nabi. Ya. Nabi tawarkan kan, in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa ta'alaina. Kalau kamu ingin Allah dan Rasulnya, maka aku jaga kamu. Tapi kalau kau ingin dunia, istriku, kemarilah, aku ceraikan kau dengan cara yang baik. Maka seluruh istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya. Biarlah kami hidup seperti ini, susah, lapar, yang penting kami bersama Nabi. Masya Allah. Sederhana betul rumah Nabi. Bagi rumah Nabi. Jadi Sayyidina Ali ada dua pintu masuk ke Rasulullah SAW. Bila Nabi sedang sholat, maka dia berdehem. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli wa qala yaqulu hakadha basat kaffah. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Bilal. Jadi siapa yang bertanya? Sahabat Nabi. Ibnu Umar bertanya kepada Sayyidina Bilal, bagaimana engkau lihat Nabi SAW apabila dia sedang sholat, ada seseorang memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Dia sedang sholat nih. Bagaimana? Maka kata Sayyidina Bilal, basata yadai wa sadaqafai. Dia enggak jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sedang sholat. Nah, jangan Pak ya. Jangan dijawab dengan omongan. Waalaikumsalam. Ada HP. Ana sholat. Berdering, anak sholat, batal sholat ya.
batal walaupun bahasa Arab, walaupun dalam bahasa Arab, karena tujuannya untuk memberikan kepahaman pada orang lain. Ya, tak boleh. Maka bagaimana caranya orang memberikan salam kepada kita, kita sedang sholat? Maka kalau dia melihat kita, maka kita gini kan, dengan tangan, isyarat dengan tangan. Isyarat dengan basata kaffah. Nabi membentangkan telapak tangannya. Kalau dia enggak mendengarkan, kita dalam rumah, orang diketok di luar rumah, apa hukumnya? Apa bagaimana cara kita? Diam, cepat sholat. Kalau sholat sunat, dipercepat sholatnya. Kemudian setelah sholat, baru jawab Waalaikumsalam. Tetapi kalau kita sholat sunat, yang manggil kita ibu kita dianjurkan membatalkan sholat, penuhi panggilan ibu. Karena panggilan ibu lebih tinggi dari sholat. Kalau sholat sunat. Kalau sholat sunat, ibu kita yang manggil, maka kita sunnah batalkan sholat sunat kita penuhi panggilan ibu. Tapi kalau sholat wajib, tak boleh dibatalkan. Sempurnakan sholat wajib, cepat, kemudian jawab panggilan ibu. Tapi kalau sholat sunat, dianjurkan batalkan. Tapi selain ibu, hanya untuk ibu itu. Hanya untuk ibu, untuk bapak ya, untuk bapak. Bapak sempurnakan sholat kita dulu. Ya, hanya untuk ibu diperbolehkan. Ya, apabila dia memanggil kita batalkan sholat. Itu menunjukkan tingginya hak ibu. Tingginya hak seorang ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat sunat ya. Membatalkan amalan wajib haram. Amalan wajib, ada kaidah mengatakan idza lazima syuru' bil muftarid, wajib menyempurnakan apabila telah masuk ke dalam suatu amalan wajib. Amalan wajib ya, misalnya kita sholat wajib, sholat subuh. Ketika Allah Akbar, takbir ulang pertama kali, maka setelah kita masuk ke dalam sholat subuh, kita wajib menyempurnakan sampai salam. Wajib menyempurnakan suatu amalan wajib sampai selesai. Itu hukumnya. Bagaimana cara membunuh ular dan kalajengking sholat? Kalau Imam Syafi'i mengatakan tetap tidak boleh bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Tetap tidak boleh bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Hampir dikejar ular tadi. Nah, itu batal sholatnya. Ya. Tapi kalau kita ada tombak, ada sesuatu, pukul, mati sudah. Ya, tidak boleh bergerak-gerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Kalau berhajat untuk membunuh ular tadi lebih dari 3 gerakan, maka batalkan sholatnya, bunuh ularnya. Nanti ulangi sholatnya. Ya, karena itu boleh membatalkan sholat karena ada mudarat. Ya. Imam Syafi'i tetap mengatakan tidak boleh bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah yang kalau kita tinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Sunnah apabila kita tinggalkan maka kita disunnahkan sujud sahwi. Berarti dia enggak rukun, enggak wajib. Kalau imam tertinggal tahiyat awal, apakah bagi makmum ingatkannya? Ingatkan, subhanallah. Tapi ingat, kalau imamnya sudah dekat ke berdiri, ya, imamnya ruku, sujud, nah Allah, nah dekat ke berdiri kan, maka seharusnya diri langsung. Ya, kalau dekat ke berdiri, maka dia langsung berdiri. Walaupun semua mau subhanallah, jangan duduk lagi. Kita dalam sholat dilarang meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah.
Berdiri apa hukumnya? Wajib. Rakaat ketiga berdiri wajib. Wajib kita lah masuk ke rakaat yang ketiga. Sudah berdiri kan? Sudah dekat ke berdiri. Tiba-tiba kita tinggalkan rakaat ketiga untuk mengerjakan sunnah tahiyat awal. Sunnah tahiyat awal, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Tetapi kalau imam masih dekat ke duduk, Allah, masih dekat ke duduk, maka subhanallah, masih duduk, boleh. Boleh, karena belum batasan berdiri. Nah itu Pak ya. Kayak itu dalam sholat, meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah, membatalkan sholat. Sama seperti ini, kunut subuh. Imam lupa kunut. Ya. Allah duduk dia, sujud dia. Rakaat kedua, ketika i'tidal langsung sujud. Mau lupa, subhanallah, lupa kunut. Subhanallah. Kalau keadaan dia ya turun itu, bila dekat ke sujud, maka langsung sujud. Langsung sujud, jangan berdiri lagi. Karena dia dekat dengan sujud. Tapi kalau masih dekat berdiri, maka dia boleh berdiri. Sama seperti ini Idul Fitri, salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri ada berapa takbirnya? 7. Takbir itu hukumnya sunnah. Takbir tambahan dalam salat Idul Fitri hukumnya sunnah. Allahu Akbar itu sunnah. 7 kali itu sunnah. Imam lupa. Rakaat kedua lupa nambah 5. Nambah 5 lupa. Langsung baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung subhanallah. Subhanallah. Maka bagi imam terus baca Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah wajib, takbir sunnah. Maka dia apabila masuk pada yang wajib, maka tidak boleh meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Kalau kita tahiyat akhir, lupa tahiyat akhir, lupa berdiri langsung. Berdiri rakaat ketiga atau berdiri rakaat kelima, salat asar, berdiri rakaat kelima. Maka kalau sudah tegak berdiri, kita turun lagi. Turun lagi. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib untuk yang wajib. Apa hukum tahiyat akhir? Wajib kan? Boleh. Meninggalkan yang wajib untuk yang wajib diperbolehkan. Ya. Yang tak boleh meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Kalau lagi sholat dia pipis, ya. Kalau pipisnya tidak menyentuh kita, pipisnya tidak kena kita, tak kena tangan kita, tak kena pakaian kita taruh lagi dia, maka sholat kita enggak apa. Sholat kita teruskan sholat, teruskan sholat kita taruh lagi dia. Tapi kalau pipisnya menyentuh tangan kita, menyentuh pakaian kita, maka batal. Bersihkan, ulangi sholat lagi. Ulangi sholat kita lagi. Karena najis pipisnya anak kecil, hukumnya najis. Kalau pipisnya anak laki-laki 2 tahun, yang belum apa-apa adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Tetap najis juga tapi ringan. Kalau pipisnya anak bayi perempuan, najis mutawasithah, najis sedang. Jadi tetap najis juga. Maka kita tidak boleh sholat bawa najis. Kalau anak tadi kencingnya kena kita, maka kita boleh batalkan sholat. Harus batalkan sholat, bukan boleh lagi, harus batalkan sholat karena tidak sah sholat. Tapi kalau kencing bayi tadi tak kena kita taruh dia, apakah boleh kita batalkan sholat? Ingat, kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib tidak boleh kita batalkan. Kalau sholat sunat boleh kita batalkan. Kalau kencing bayi tadi tak kena kita, berarti sholat kita nggak batal kan? Sholat kita nggak batal. Maka kalau sholat wajib teruskan sholat. Hukumnya haram membatalkan amalan wajib. Kalau sholat sunat boleh kita batalkan. Kalau sholat kita bisa tanpa bawa anak, ngapa bawa anak? Ngapa bawa anak? Iya, ngapa bawa anak sholat? Iya. Kecuali kalau kita lagi umroh, kalau anak kita biarkan dia akan lari ke sana mari, jadi hilang. Itu kita gendong. Ya keadaan kan baca keadaan. Cukup insyaallah Pak ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.